Talk show bersama Jantungku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jantungku season pertama yang balik lagi bareng Sobat Jantung yang masih bergabung. Yang pastinya acara kita pada hari ini dihadiri sosok yang lebih paham mengenai kesehatan pada jantung, yang pastinya beliau adalah salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Bandung Heart Clinic. Dr. Agus, selamat siang dok. Ya, selamat siang. Jadi kemarin kita udah sempat share mengenai adanya talk show Zoom pada hari ini dok, yaitu tentang hipertensi. Ternyata banyak banget sobat jantungku yang membagikan pengalamannya di DM Instagram jantungku. Yaitu ada bahasannya mengenai tentang penyakit jantung dan hipertensi, seperti pengalaman pasien yang dia cerita di DM Instagram kita dok. Jadi ada salah satu wanita yang berusia 25 tahun. Dia merasa sehat dan bugar karena selalu berolahraga dan menjaga pola makannya dengan baik dan sehat. Tapi ketika dia melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, ternyata dia tuh terkena hipertensi dok, menderita hipertensi. Dia sangat sedih, tapi dia nggak menyerah dan memutuskan untuk mengubah gaya hidupnya lebih sehat. Dia juga mulai berolahraga dan mengurangi stres melakukan yoga dan meditasi. Dia juga menjaga pola makan lebih sehat dengan mengkonsumsi makanan rendah garam dan lemak dok. Jadi tekanan darahnya sudah kembali normal dan dia merasa lebih sehat. Dari cerita perempuan umur 25 tahun ini dok, sebenarnya yang dimaksud dari hipertensi itu apa sih dok? Jadi hipertensi itu ketika tekanan darah kita pada waktu pengukuran, tekanan darah sistolnya 130, di atas 130 atau lebih, kemudian tekanan darah diastolnya 90 atau lebih. Itu yang kita sepakati didefinisikan sebagai hipertensi. Oke, berarti memang hipertensi itu harus kita hindari ya dok ya. Memang harus menjaga pola makan kita seperti itu ya dok. Dan apa sih dok faktor dari resiko terkenanya hipertensi itu? Ya, jadi seperti kejadian pada pasien tadi ya, di mana dia sebetulnya tiba-tiba mengalami ketahuan mengalami hipertensi, padahal dia masih berolahraga, kemudian menjalankan pola makan yang baik gitu ya, ketika diukur tekanan darahnya tinggi. Jadi memang tekanan darah tinggi itu banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa karena makanan, misalnya ada makanan-makanan yang tertentu yang kadar lemaknya tinggi, kemudian konsumsi garam yang terlalu tinggi, kemudian kebiasaan yang tidak sering melakukan olahraga atau olahraganya tidak teratur. Ya, kemudian juga ada faktor genetik, misalnya dari orang tuanya yang mengalami hipertensi, dan bisa juga dipengaruhi oleh kurang istirahat, stres, kecapean, itu juga bisa mempengaruhi tekanan Overthinking ya darah. dok ya buat anak muda. Ya, betul. Lalu dok, dari ceritanya perempuan ini berarti tidak menutup kemungkinan bahwasannya kalau kita suka berolahraga dan suka makan itu berarti tidak menutup kemungkinan kalau kita terkena hipertensi ya dok ya? Betul, karena mungkin olahraga yang dilakukannya itu bisa saja olahraganya belum mencukupi atau olahraganya belum teratur. Ya, jadi Oke. hanya insidentil. Kalau sudah teratur, itu olahraga sendiri merupakan upaya pencegahan terhadap terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Oke, dari bahayanya nih dok, apakah bahayanya atau dampak dari hipertensi buat tubuh kita terutama buat jantung? Ya, ya. Kita ketahui tekanan darah itu dipertahankan oleh jantung kita. Jantung kita akan memompa, ya, menyesuaikan dengan tahanan dari pembuluh darahnya. Ketika tahanan pembuluh darahnya meningkat, jantung kita akan berusaha memompa mengikuti kebutuhan, sehingga tekanan darah yang naik itu membuat jantung kita bekerja lebih berat. Ketika tekanan darahnya naik dalam waktu yang panjang, itu jantung kita tentu akan mengalami kerja yang lebih berat sehingga ukuran jantungnya menjadi lebih besar. Nah, itu ketika jantung kita menjadi lebih besar, itu menjadi faktor risiko terjadi gangguan ke jantungnya. Bisa menjadi jantungnya berdebar atau jadi lebih mudah capek, ya. Kemudian kalau dibiarkan lagi mungkin bisa timbul juga komplikasi yang lain ke jantung, misalnya penyempitan pembuluh darah atau gangguan dari katup jantung. Oke, nah dari cerita perempuan ini kan dia sebenarnya tidak tahu dok, kira-kira dia itu sebenarnya kapan sih terkena
hipertensi. Nah, gimana caranya kita mendiagnosis bagaimana hipertensi itu? Jadi tekanan darah tinggi atau hipertensi sering tidak bergejala ya, atau bergejala ringan sehingga dianggapnya sakit kepala biasa, orang minum obat sakit kepala ya Mm-mm. gitu. Nah, tentu kalau kita mau mengetahui hipertensi itu kita harus mau melakukan pengukuran. Sebetulnya kan pengukuran Mm-mm. tekanan darah itu sangat simpel. Ya, kalau kita alat di rumah, kita bisa mengukur sendiri di rumah, tidak perlu pergi ke klinik atau ke tempat pelayanan kesehatan. Tapi kalau kita nggak punya, ya kita datang ke klinik sewaktu-waktu ya hanya membutuhkan waktu yang singkat sebetulnya. Nggak sampai 5-10 menit kita sudah mengetahui tekanan darah kita berapa. Nah, itu jarang dilakukan. Ya, rata-rata orang melakukan pengukuran tekanan darah ketika ada keluhan. Oke, kalau hipertensi itu kan berarti kita memang harus mengatur pola makan kita, olahraga kita. Sebenarnya apakah ada perubahan gaya hidup apa yang dapat membantu mengelola hipertensi, Dok? Jadi bahwa salah satu faktornya adalah pola hidup yang tidak sehat. Kalau pada kasus tadi mungkin dia udah berolahraga, sudah menjaga pola makan, nah mungkin hal-hal lain yang bisa mempengaruhi, misalnya istirahat Hmm, tidur yang kurang, ya atau pekerjaan yang membuat stres, atau konsumsi garamnya mungkin terlalu tinggi, atau kebiasaan minum kopi misalnya yang terlalu banyak, itu juga bisa oke. mempengaruhi tekanan darah, sehingga tekanan darahnya tanpa dia sadari ketika diukur ternyata tekanan darahnya tinggi ya, ketika dia mengalami Mhm, itu, dia pada kasus tadi kan diukur ketika dia mengalami keluhan, diukur tekanan darahnya naik ya. Jadi mhm. sebetulnya baiknya kita mengukur tekanan darah secara teratur, apalagi misalnya kalau ada genetik di orang tuanya atau di keluarganya yang hipertensi, kita harus lebih aware terhadap adanya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi apakah ada hubungannya antara hipertensi dengan pola makan? Jadi pola makan yang sehat tentu akan mencegah terjadinya hipertensi dengan kita mengurangi konsumsi garam yang tidak berlebihan, kemudian Mhm, mengurangi konsumsi makanan yang banyak lemak seperti junk food ya, fast food gitu ya, itu mhm. akan berpengaruh terhadap tekanan darah kita. Dengan menjaga pola makan yang sehat itu menunjukkan salah satu upaya untuk mengurangi atau mencegah timbulnya tekanan darah tinggi di badan kita. Oke, banyak banget pasien-pasien yang terkena hipertensi gitu, Dok, yang pengen sembuh tapi dia tidak mau minum obat. Nah, bagaimana bisa mencegah hipertensi tanpa obat nih, Dok? Jadi sebetulnya hipertensi itu tidak selalu harus menggunakan obat. Cuma rata-rata datang ke Mhm, dokter itu setelah lanjut, ketika sudah ada keluhan cepat capek, atau jantungnya berdebar, atau kemudian ada sakit dada, atau napas pendek, baru berobat. Nah, itu tekanan darahnya sudah punya efek ke jantung atau ke organ yang lain. Ya, jadi mhm. tentu kalau sudah stadiumnya seperti itu harus dibantu obat-obatan. Lain ketika masih awal stadium hipertensi yang masih ringan, ya ketika kita mengetahui tekanan darah kita tinggi, ya baru ada gejala sakit kepala ringan, kemudian diukur tekanan darahnya ternyata tinggi, nah kita bisa melakukan upaya tanpa obat-obatan, ya sehingga Mhm. tekanan darah kita akan turun dengan sendirinya, seperti yang tadi diilustrasikan pada kasus tadi ya, di mana dia berusaha menurunkan tekanan darah dengan merubah pola hidup yang lebih sehat dan kemudian juga menjaga makanannya yang lebih sehat. Oke, udah ada yang bergabung nih, Dok, di DM Instagram kita yang nanya katanya, "Dok, saya merasa sehat-sehat saja. Apakah saya nggak perlu khawatir mengalami hipertensi atau saya harus memeriksanya?" Gimana Ya tuh, Dok? betul. Jadi untuk hipertensi ini, karena hipertensi ini sering tidak disadari bahwa kita mengalami tekanan darah tinggi. Nah, itu perlu dilakukan pengukuran tentunya, walaupun tubuh kita merasa badan kita sehat-sehat saja, ya nggak ada keluhan apapun. Karena dengan mengukur itu kita bisa mengetahui apakah tekanan darah kita normal atau tidak, ya. Dan eh, pengukuran tekanan darah itu sangat simpel, ya. Sekarang sudah banyak beredar alat-alat yang memungkinkan kita mengukur tekanan darah kita di rumah sendiri, ya, sehingga kita bisa mengetahui, dan itu alat juga akurat ya untuk mengukur tekanan darah kita ketika dilakukan pengukuran secara benar ya. Oke, kan biasanya dokter banyak nih pasien-pasien yang
datang ke dokter berkonsultasi tentang penyakitnya. Nah, suka banyak ada pasien yang beda-beda tekanan darah pada saat menensi. Itu gimana ceritanya, Dok? Datang ke dokter atau ke klinik sering takut ya. Jadi Mhm, takut tekanan darahnya, takut diperiksa pertama. Kemudian betul. yang kedua takut tekanan darahnya naik. Ya, jadi begitu Mhm. diperiksa ya memang benar malah jadi naik ya. Gitu Beda pada naik. pemeriksaan di rumah. Nah, itu belum tentu kita percaya bahwa seseorang mengalami tekanan darah tinggi ketika diperiksa sekali ke klinik dia mengidap tekanan darah tinggi. Tentu ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan. Ada namanya ABPM ya. Jadi itu Mhm. ambulatory blood pressure monitor. Jadi diperiksa kita pasiennya dibekalin alat untuk diperiksa selama 24 jam. Nanti di periodik dia mengukur tekanan darahnya. Itu cuma memang alat itu agak tidak nyaman ketika kita diperiksa karena pas diperiksa tiba-tiba misalnya alatnya mengukur tekanan darah kaget gitu pasiennya malah itu jadi menyebabkan tekanan darahnya naik juga atau ketika dia ketiduran misalnya alatnya tiba-tiba mengukur ya itu juga membuat tidak nyaman. Nah, cara lain yang lebih lebih nyaman mungkin dengan home blood pressure monitor. Gimana caranya? Mhm. Jadi dengan alat yang digunakan alat sendiri atau kita sewakan alat untuk digunakan di rumah, kita anjurkan pemeriksaan tekanan darah misalnya bangun tidur pagi, kemudian setelah beraktivitas siang, kemudian saat malam menjelang tidur, nanti dicatat tekanan darahnya. Nah, itu juga lebih akurat mungkin untuk mengukur tekanan darah karena dilakukan dengan dalam keadaan yang sebetulnya lebih rileks ya dibandingkan dengan diperiksa di klinik. Oke, berarti klinik dokter sendiri, menyewakan alat itu ya buat pasien ya, untuk memeriksanya di rumah? Ya, jadi menyediakan alat ya betul untuk membantu mendiagnosa Mhm. adanya darah tinggi, ada mengetahui adanya tekanan darah tinggi yang lebih akurat. Tujuannya itu supaya menghindari istilahnya ketakutan pemeriksaan tekanan darah di klinik sehingga kita keliru menafsirkan oh ibu ini darah tinggi padahal sebetulnya dia cuma takut dokter aja atau cuma takut diperiksa Iya, saja. Hipertensi yang reaktif sebetulnya ketika ketemu dokter, ketika ketemu petugas medis dia tekanan darahnya naik. kaget ya, Dok, ya, dia takut diperiksa sama dokternya ya. Oke, berarti Dok, memang pada intinya nih Sobat Jantungku, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah kondisi kesehatan serius yang mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia ya, Dok, ya. Memang bahaya, memang harus dihindari ya, Dok, ya. Betul, betul. Oke, Jadi dokter, nggak kerasa udah hampir setengah jam dokter menjelaskan kepada Sobat Jantungku. Terima kasih banyak dokter buat waktunya ya. ya sama-sama. Terima kasih. Semoga kita bakal melanjutkan di tayangan selanjutnya dan Sobat Jantungku selalu berpartisipasi dalam kegiatan kita. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Sobat Jantungku. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dan yang pastinya percayakan jantungmu pada jantung. Jantungku, partner terpercaya melindungi kesehatan jantung Anda. Download aplikasi Jantungku sekarang juga di Google Play Store dan App Store.